Saudaraku, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Dengan tema yang ditentukan Sinode GKI di Tanah Papua, Tuhan karuniakan roh pengertian. Tuhan karuniakan roh pengertian. Saudara kekasih Tuhan, di dalam surat 1 dan 2 Timotius, di sini isinya merupakan surat pengembalaan. Isinya merupakan surat pengembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang menjadi gembala di jemaat Efesus pada saat itu, untuk menasihati Timotius agar tetap setia dan kuat dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Tugas ini tidak mudah, saudara, berat. Pemberitaan Injil sangat berat untuk dilakukan bagi orang yang tidak mampu. Berat sekali. Jadi perlu ada kekuatan yang berasal dari Tuhan agar mampu melakukan tugas itu. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk selalu kuat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tugas ini tidak mudah karena ia dipanggil untuk ikut menderita bersama dengan Yesus di dalam pekerjaannya. Saudara-saudaraku yang Kristus Tuhan kasihi, di dalam bagian firman Tuhan ini Paulus hendak memotivasikan Timotius, anak rohaninya, untuk setia dan kuat di dalam menghadapi tantangan pelayanannya. Kekuatan itu bukan datang dari kekuatan dan kemampuan Timotius sendiri semata, tetapi dari kasih karunia di dalam Kristus. Dan di dalam pembacaan kita di hari ini, Rasul Paulus hendak memberikan satu gambaran penting, 3 gambaran penting yang harus kita lakukan di dalam setiap pelayanan kita. 3 gambaran penting yang mewakili apa saja yang perlu diperhatikan Timotius dan juga kita untuk menghidupi kasih karunia Allah itu. Yang pertama, gambaran pertama adalah tentang seorang prajurit. Saudara bisa lihat di dalam pembacaan kita ayat 3 dan 4, berkisarkan tentang seorang prajurit. Di sini Rasul Paulus hendak mengingatkan Timotius untuk fokus pada panggilan dan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Saudara tahu bahwa seorang prajurit itu harus siap. Kalau kita lihat di dalam pemerintahan TNI atau Polri, kalau komandannya menyuruh, maka mereka harus siap siaga untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Tetapi di dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini, Rasul Paulus memberikan satu gambaran yang penting bagi kita, bahwa seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan harus kuat juga, harus tegar juga di dalam menghadapi tantangan pelayanan, dan harus mampu juga menghadapi penderitaan, karena Yesus sudah terlebih dahulu menderita bagi kita dan dia mendapatkan kemuliaan dari Allah sendiri. Kita pun juga demikian. Kita harus seperti prajurit. Prajurit di sini bukan dikatakan angkat senjata untuk tembak warga jemaat, bukan, atau masyarakat. Tetapi prajurit di sini adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Senjata kita adalah firman Tuhan. Seorang prajurit di sini dikatakan hanya berfokus untuk rela, untuk tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Di dalam bahasa lain, pelayanan Kristus dipanggil untuk menyangkal diri dan mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dituntut untuk menyangkal diri. Kita dituntut untuk taat dengar-dengaran demi pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Sudah taat dengar-dengaran, terus menyangkal diri dan ikut setia kepada Tuhan. Itulah prajurit Kristus yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua,
Gambaran kedua adalah seorang olahragawan. Saudara bisa lihat di dalam pembacaan kita, ayatnya yang kelima. Di situ Rasul Paulus menggambarkan seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Itu artinya Timotius diingatkan untuk selalu taat dan tekun di dalam menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tidak goyah atau malah menjauhi firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, kalau mau berhasil dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, harus mengikuti aturan-aturan yang Tuhan terapkan bagi kita, supaya kita tidak boleh jauh melenceng dari firman Tuhan, kita tetap utuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, supaya dia jangan mementingkan pribadinya, jangan egonya, kepintarannya, hebatnya, hanya berpikir hanya kepada Tuhan yang menuntun dia, menyertai dia, membimbing dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau mau berhasil, ikuti aturan yang Tuhan mau, supaya kita jangan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, di situ digambarkan Rasul Paulus kepada Timotius, harus seperti seorang petani. Saudara tahu bahwa seorang petani itu, semua di rumah Tuhan ini pasti sebagian besar petani. Petani itu dia punya tugas apa? Taruh bibit, tanam, taruh bibit, terus tunggu, sabar sampai bibit itu tumbuh atau tumbuhan yang dia tanam itu tumbuh, tunas dan menghasilkan buah-buah atau menghasilkan pendapatan bagi sang petani itu. Begitu juga dalam kebenaran firman Tuhan. Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan harus sabar kepada umat. Tidak 1, 2 kali, 3 kali, bahkan banyak sekali baru mengalami perubahan dalam setiap kehidupan. Tidak sekedar tanam, pergi, siram, tunggu, berdoa, berharap kepada Tuhan supaya bibit yang saya tanam ini menghasilkan hasil yang baik. Itulah seorang petani. Kita pun juga demikian kalau seorang pelayan, bukan saja majelis, pendeta maupun jemaat. Yang diberikan tugas tanggung jawab untuk melayani harus sabar, menunggu, taat dengar-dengaran, dan minta kepada Tuhan untuk memberikan satu perubahan kepada kehidupan jemaat. Kalau seorang pelayan memiliki kesabaran ini, maka dia akan berhasil. Kadang seorang pelayan tidak memiliki kesabaran dalam setiap pelayanannya. Datang, tidak perubahan, tinggal, pergi saja, kasih tinggal dia. Tidak pernah sembahyang kok, tidak pernah ikut-ikut kegiatan ibadah kok. Ini bukan contoh yang baik seorang pelayan. Sabar menunggu perubahan yang Tuhan tentukan bagi setiap kehidupannya. Inilah contoh yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius dan juga kita, saudara. Seorang petani yang bekerja keras dan yang pertama kali akan menikmati hasil usahanya. Itu artinya bahwa Timotius dimotivasikan untuk tidak mudah menyerah dan kemudian meninggalkan pelayanan begitu saja. Yang tadi saya bilang, tidak mudah menyerah, menunggu kapan ini jemaat ini bisa berubah, kapan ini Tuhan bisa memberikan satu pikiran yang baik, hati yang baik bagi jemaat. Menunggu dan sabar menanti karunia Tuhan untuk jemaat. Kita dituntut demikian, saudara. Jadi sebagai pelayan Tuhan tidak gampang, menderita seperti Kristus. Kristus menderita bagi kita, memberikan keselamatan bagi kita, bangkit bagi kita. Kita juga pun harus berkorban demi kebenaran firman Tuhan. Jangan mau yang enak-enak saja, tetapi yang susah juga pun kita harus turut ambil bagian di dalamnya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi Timotius diingatkan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang fokus, taat dan tidak mudah menyerah, dengan selalu bersandar kepada kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Di dalam ayatnya yang pertama mengatakan demikian,
Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Kuat, selalu kuat. Kata kuat ini kuat terus. Jangan tantangan datang, penderitaan datang, lemah, jatuh, pelayanan kasih tinggal. Jangan demikian. Kita tahu bahwa kasih karunia itu selalu menjaga, melindungi kita lewat Roh Kudus yang dituntun oleh kita, oleh Tuhan kepada kita. Jadi jangan takut, jangan pernah menyerah, kuat di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Karena kita memiliki kasih karunia Tuhan yang tetap melekat bagi setiap kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita saudara, apakah kita sebagai pelayan Tuhan adalah pelayan Tuhan yang tetap fokus pada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan mempercayakan tanggung jawab pelayanan kepada kita? Ataukah sebaliknya? Jawab di dalam hati saudara. Jawab di hati saya, masing-masing jawab. Apakah saya sebagai pelayan yang sudah fokus, sudah kuat, sudah setia atau tidak dalam pelayanan? Ataukah sebaliknya? Saudaraku, hendaklah kita juga taat dan tidak goyah menggiring Tuhan di dalam tuntunan firman-Nya. Dan juga tidak mudah menyerah dalam kesempatan pelayanan yang Allah karuniakan itu. Jangan mudah menyerah ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan mudah menyerah. Penderitaan hadapi. Tantangan yang kita hadapi dalam setiap pergumulan pelayanan kita, hadapi. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi, jangan mudah menyerah. Kuncinya gampang. Taat, dengar-dengaran, sesuai dengan aturan yang bukan manusia buat, tetapi yang Allah buat. Aturan manusia bisa sewaktu-waktu berubah. Tetapi aturan Allah, A sampai Z, tidak ada putusnya. Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Aturan Allah itu harus ikuti. Bukan aturan manusia yang kita ikuti, aturan Allah yang kita ikuti. Demi pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, hendaklah kita juga taat dan tidak goyah mengiring Tuhan di dalam tuntunan firman-Nya. Dan juga tidak mudah menyerah dalam kesempatan pelayanan yang Allah karuniakan. Hidup mengiring Tuhan dan melayani Tuhan memang tidak mudah. Tidak mudah saudara. Dan banyak sekali tantangan penderitaan yang kita hadapi. Demi mendatangkan buah-buah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Demi mendatangkan buah-buah yang Tuhan inginkan dalam setiap pelayanan kita. Tidak mudah saudara, harus sabar sebagai seorang prajurit, sebagai seorang olahragawan, sebagai juga seorang petani. Ketiga hal ini kalau melekat di dalam setiap pelayanan kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu diandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita, dimanapun kita melangkah, kasih karunia Tuhan itu akan menyertai kita, menuntun kita, menjaga kita di dalam setiap pelayanan kita. Kiranya firman Tuhan untuk kita di hari ini memberkati kita semua. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya.